apa kabar? Di tengah-tengah pandemi seperti ini, aku yakin beberapa dari kalian mungkin merasa bosen banget di rumah aja. Well, aku juga merasakan hal yang sama seperti kalian. Tapi teman-teman, percayalah bahwa ini adalah salah satu bentuk kontribusi kita dalam upaya pencegahan virus COVID-19. Karena bukan hanya pemerintah maupun tenaga medis aja, tapi masyarakat seperti kita pun harus ikut melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Dan daripada kita bosen atau terus-terusan mengeluh, ada baiknya kalau kita melakukan hobi atau aktivitas yang paling kita sukai. Kalau aku sendiri sih, aku lebih suka baca buku. Kalau teman-teman gimana? Dan di video kali ini aku bakalan sharing plus review buku atau novel karya Terelie yang berjudul Negeri Para Bedebah. Nah, di novel Terelie ini merupakan genre politik ekonomi, di mana ada 440 halaman, dan novel ini tuh diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2016. Pertanyaannya, kenapa sih kok aku pilih novel ini? Padahal kan ya terbitnya tahun 2016 dan gak relate banget dengan kondisi sekarang. Karena novel ini itu dijadikan bukti oleh pihak kepolisian dalam kasus vandalisme atau ujaran kebencian terhadap pemerintah di tengah-tengah pandemi ini. Dan hal ini tuh sempat menjadi viral atau trending topik di Twitter. Makanya banyak netizen yang berpendapat, wah ini nggak bener nih. Kalau aku tangkap kesannya, polisi itu seolah-olah menjadikan novel ini tuh bersifat provokatif. Artinya orang yang melakukan tindakan kejahatan itu sudah membaca novel ini, kemudian karena mungkin terinspirasi atau yang lainnya, akhirnya orang itu tuh melakukan kejahatan. Dan disinilah yang membuat para netizen itu nggak terima. Dan di sini aku nggak mau bahas panjang lebar soal kasusnya. Teman-teman bisa cek aja di berita atau web-web Google dan semacamnya, itu banyak banget kok. Karena polisi pun sebenarnya juga bilang, oh ini ada salah paham aja kok, bukan kayak gitu. Nah, teman-teman bisa simpulin sendiri lah ya. Dan di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang apa sih isi sebenarnya dari Negeri Para Bedebah ini. Oke, novel ini itu menceritakan tentang seorang pemuda berusia 33 tahun bernama Thomas. Nah, Thomas ini merupakan ahli atau pakar konsultasi keuangan. Cocok banget nih bagi anak-anak akuntansi, anak-anak ekonomi atau manajemen. Ya, kalian harus baca buku ini karena relate banget dengan pengetahuan kalian. Dan di sini diceritakan bahwa Thomas ini merupakan orang yang sangat tampan, cerdas, tangguh, dan menurutku dia itu adalah orang yang dingin tapi humoris. Di novel ini diceritakan bahwa Thomas mengikuti klub petarung, di mana tidak banyak orang yang mengetahui klub petarung ini. Karena klub petarung ini merupakan imajinasi dari Terelie, di mana isinya itu merupakan orang-orang yang pejabat tinggi, orang-orang pesohor, dokter, politikus, dan lain sebagainya, atau pengusaha-pengusaha sukses seperti Thomas. Nah, di sini itu mereka itu hanya melakukan kegiatan refreshing aja. Jadi salah satu kegiatan yang paling menonjol itu dengan bertinju. Sehingga teman-teman Thomas ini tidak mengetahui latar belakang dari keluarga Thomas. Mereka hanya mengetahui bahwa Thomas merupakan keponakan dari Om Lim. Nah, Om Lim ini merupakan pemilik Bank Semesta. Banyak banget dari pembaca yang merelatekan, kayaknya novel Terelie ini diangkat dari kisah nyata Bank Senturi. Tapi kalau di novelnya, Terelie menyebut ini adalah Bank Semesta. Ya, itu pendapat pribadi masing-masing orang. Tapi kalau menurutku, dilihat-lihat sih bener juga. Oke, lanjut. Om Lim ini merupakan orang yang sangat ambisius dan tidak terlalu mementingkan hal-hal kecil di dalam kehidupannya. Bahkan dia menghalalkan segala cara untuk mengembangkan bisnisnya. Dan inilah yang menjadi bumerang bagi Om Lim, karena Bank Semesta itu harus ditutup oleh pemerintah. Kisah pun berlanjut, akhirnya Thomas harus menyelamatkan Bank Semesta beserta keluarganya.
Tapi ini merupakan pilihan yang sangat sulit bagi Thomas karena dia sangat membenci Om Lim. Terelie di sini menggunakan alur maju mundur karena setelah dia menceritakan kisah Thomas di masa depan, rupanya Terelie hendak menceritakan kenapa sih kok Thomas ini membenci Om Lim. Dan rupanya kejadian ini tuh berlangsung ketika Thomas masih kecil pada saat umurnya 10 tahun. Kisah ini merupakan kisah yang paling menyedihkan menurutku karena Thomas harus kehilangan kedua orang tuanya dengan cara sadis. Dimana ketika dia itu disuruh oleh ibunya, Thomas kamu beli susu ya, entah di mana, tapi dia tuh punya firasat kok kayaknya ada yang aneh ya. Dan ketika dia kembali, ternyata rumahnya itu udah terbakar dan kalian tahu kalau kedua orang tuanya itu terbakar hidup-hidup di dalamnya. Diduga pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kedua orang tua dari Thomas ini merupakan rekan-rekan bisnis dari keluarga Om Lim dan Edward atau ayah Thomas. Jadi kedua orang ini sebenarnya punya usaha bisnis yang namanya arisan berantai. Nah, arisan berantai ini pada mulanya berkembang sangat pesat, tapi kemudian Om Lim mengusulkan suatu usulan yang awalnya tidak disetujui oleh keluarga mereka. Tapi kemudian ya ini dijalankan dan ternyata justru hal ini membuat bisnis yang mereka jalankan itu mundur hingga akhirnya orang-orang yang bekerja sama dengan mereka sangat-sangat marah atas perlakuan dari Om Lim. Tapi yang menjadi sasaran utama mereka justru malah ayah Thomas atau keluarga Thomas. Dan inilah yang membuat si Thomas sangat marah kepada Om Lim. Di dalam novel ini, Terelie hanya menceritakan kalau Thomas sangat membenci Om Lim. Sebenarnya dia sangat menghargai istri maupun anak-anak perempuan dari Om Lim. Dan juga dia merupakan anak laki-laki satu-satunya yang dapat mewarisi bisnis bank semesta dari Om Lim. Sehingga mau tidak mau dia pun harus menyelamatkan keluarga Om Lim maupun bank semesta yang hampir ditutup oleh pemerintah. Inti dari novel ini sebenarnya menceritakan segala upaya yang harus dilakukan oleh Thomas untuk mencegah penutupan bank semesta maupun menyelamatkan keluarga dari Om Lim. Upaya-upaya tersebut seperti ketika dia harus menculik Om Lim dari kepungan para aparat di rumahnya sendiri. Karena waktu itu Om Lim benar-benar harus ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Tapi Thomas justru merencanakan sesuatu yang sangat nekat sehingga Om Lim menjadi buronan kelas kakap. Selain itu, Thomas di sini juga digambarkan menjadi orang yang sangat cerdas untuk mempersuasif orang lain. Artinya dia mengajak orang lain itu mudah aja baginya. Dia bahkan dapat mempengaruhi media massa yang seharusnya media massa itu bersikap kritis. Dan juga dia berhasil untuk melobi beberapa pengusaha-pengusaha tinggi, kolega-koleganya, serta politikus-politikus yang terdapat di dalam pemerintahan. Dan dalam video kali ini aku tidak bisa menjelaskan panjang lebar tentang segala upaya yang dilakukan oleh Thomas. Kalau teman-teman benar-benar tertarik, maka aku sarankan untuk membaca novelnya sendiri. Menurutku, kelebihan dari novel ini itu, meskipun bergenre politik ekonomi, tetapi apa yang disampaikan oleh Terelie dalam kisah kehidupan Thomas sudah sangat jelas dan lugas. Sehingga walaupun teman-teman mungkin nggak suka dengan dunia politik ekonomi, tetapi menurutku cerita ini tuh sangat menarik. Dan bahkan kalau memang teman-teman itu nggak suka sama politik ekonomi, justru dengan cerita ini menurutku malah membantu teman-teman untuk memahami sebenarnya apa sih politik itu, sebenarnya ada apa sih masalah di dalam ekonomi itu. Dan yang kedua, menurutku, strategi yang diungkapkan oleh penulis ketika Thomas itu menghadapi masalah, kemudian dia mencari solusi, kemudian dia melakukan aksi, itu menurutku sangat-sangat cerdas walaupun nekat. Dan gak semua pembaca mungkin bisa untuk menebak apa sih yang sebenarnya bakalan dilakukan oleh Thomas ketika menghadapi masalah yang serumit itu. Yang ketiga, di dalam ending ceritanya, aku sangat-sangat dibuat tercengang oleh Terelie. Karena aku benar-benar gak menyangka kalau segala kehidupan atau masalah Thomas ketika masih kecil sampai dewasa, itu ada skenario yang telah dibuat oleh seseorang yang memang dari
awal ingin menghancurkan keluarga Thomas. Mulai dari ketika dia harus kehilangan orang tuanya, sampai dia harus menyelamatkan keluarga Om Lim, dan juga upayanya untuk mencegah bank semesta itu ditutup. Ternyata itu merupakan dalang dari seseorang kepercayaan mereka. Lalu informasi yang gak kalah penting adalah sebenarnya novel Negeri Para Bedebah ini juga ada seri keduanya, yaitu Negeri di Ujung Tanduk. Dan teman-teman kalau udah baca tentang Negeri Para Bedebah, teman-teman bisa lanjutin di Negeri di Ujung Tanduk karena pemeran atau tokohnya juga sama, dia adalah Thomas. Untuk kekurangan, mungkin ada banyak kata-kata yang sangat sulit dipahami bagi para pembaca yang awam. Contohnya, kata-kata seperti proletar, subprime, frasasi, dan lain sebagainya. Dan menurutku justru itu sebenarnya nggak hanya bisa jadi kekurangan aja. Karena kalau teman-teman mau itu menjadi kelebihan, maka kita bisa mencari arti-arti kalimat yang sulit itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau ilmu-ilmu ekonomi lainnya. Karena dengan begitu itu dapat menambah kosakata dari kata-kata kita. Kemudian hikmah yang dapat diambil dari cerita Thomas ini sangat banyak, di mana dia harus berjuang dan dia harus kuat, dan dia juga merasakan bagaimana rasanya pengkhianatan dan bagaimana dia mempunyai teman sejati. Di dalam novel ini sebenarnya ketika Thomas itu menghadapi masalah, dia pasti dibantu oleh tokoh-tokoh selainnya atau teman-teman Thomas dari klub petarung. Ada beberapa tokoh yang menurutku sangat menarik, yakni Rudy, Ram, Randy, dan juga Julia. Nah, Julia ini merupakan wartawan yang seharusnya dia itu mewawancarai Thomas, tapi dia justru ikut terlibat dalam upaya pencegahan penutupan bank semesta. Terakhir, ada salah satu quotes yang paling menarik bagi aku dalam novel ini. Dialog ini ada di episode 2 dengan judul 0,2% penduduk bumi. Aku akan membacakannya untuk kalian karena aku tidak ingin ada satu kesalahan kata sedikit pun. Apa pertanyaanmu tadi? Kau bergurau. Aku konsultan keuangan profesional. Aku tidak peduli dengan kemiskinan. Yang aku pedulikan justru sebaliknya, kekayaan. Ketika dunia dikuasai segelintir orang, 0,2%. Orang-orang yang terlalu kaya. Nah, itu tadi adalah video dari aku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang memang tertarik. Ayo kita baca sama-sama novelnya dan ambil hikmahnya. Cukup sekian dari aku, dan jangan lupa kalau video ini benar-benar bermanfaat untuk kalian, coba komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.